Momen langka di AC Milan, sang bos muncul lagi sejak September 2024 silam. Kehadiran pemilik AC Milan, Gary Cardinale, di Italia menjadi sorotan besar. Kunjungan ini terasa istimewa karena sangat jarang terjadi dalam 2 musim terakhir. Cardinale kembali menyambangi lingkungan klub dan bertemu langsung dengan jajaran penting rossoneri. Ia terlihat hadir di Milanello pada Rabu pagi, menyapa tim serta staf pelatih. Momen ini menjadi perhatian karena terakhir kali Cardinale menyaksikan pertandingan Milan secara langsung terjadi pada September 2024. Saat itu, rossoneri menang telak 4-0 atas Venezia di San Siro. Pemilik Milan, Gary Cardinale, telah kembali ke Italia, bertemu dengan tim, CEO Giorgio Furlani, dan pelatih Massimiliano Allegri pada Rabu pagi. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemilik Milan, Cardinale, telah kembali ke Italia dan mengunjungi pelatih Allegri di Milanello pada Rabu pagi. Selama periode absennya, Cardinale tetap menjalin komunikasi intens dengan manajemen klub. Karena itu, pertemuannya dengan Furlani kali ini dipandang sebagai tanda kesinambungan dalam proyek jangka panjang Milan. Kabar perubahan di level korporat AC Milan semakin menguat. Kabar mengenai perubahan korporat AC Milan semakin menguat dengan fokus utama pada pembiayaan utang pinjaman vendor yang melibatkan Redbird. Redbird Capital Partners dikabarkan sedang memajukan operasi terkait pembiayaan kembali utang dengan Elliott Management, sebuah langkah strategis untuk membawa era baru bagi klub AC Milan yang lebih stabil. Proses pembiayaan kembali ini diharapkan akan selesai pada Maret 2026, dengan melibatkan grup investasi Manulife Comvest yang berbasis di Toronto, Kanada, untuk memberikan otonomi finansial yang lebih besar lagi. Keputusan untuk memisahkan diri dari Elliott Management dianggap sebagai langkah alami oleh pihak Redbird, terutama karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari tingkat bunga yang jauh lebih rendah nantinya. Transaksi ini memungkinkan Milan untuk mengurangi beban utang mereka dan merencanakan masa depan dengan ketenangan tanpa ada gejolak besar, namun tetap memiliki fondasi keuangan yang jauh lebih solid. Meskipun terjadi perubahan skema finansial, tidak ada perubahan manajerial besar yang diharapkan terjadi, sehingga Giorgio Furlani tetap akan menjabat sebagai CEO klub untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan. "20 laga tanpa kekalahan bukti moncernya taktik Max Allegri." Berdasarkan laporan terbaru, pencapaian luar biasa ini merupakan bukti nyata dari dampak positif Max Allegri sejak kedatangannya, di mana rossoneri kini mengoleksi 15 poin lebih banyak dibandingkan periode yang sama pada musim lalu. Secara statistik, skuad AC Milan saat ini menempati peringkat kedua sebagai tim dengan lini serang terbaik sekaligus pertahanan terbaik di kompetisi Serie A musim 2025 hingga 2026 yang sedang berlangsung dengan sangat ketat ini. Tercatat hanya rival sekota mereka, Inter Milan, yang mampu mencetak gol lebih banyak. Sementara di sektor pertahanan, hanya AS Roma yang memiliki catatan kebobolan lebih sedikit dibandingkan dengan tim merah hitam. Dominasi ini menjadi bukti konkret bahwa AC Milan telah kembali menjadi salah satu kekuatan utama di Italia, di mana mereka mampu menunjukkan konsistensi yang sangat impresif dalam menjaga performa di setiap laganya. Berhasil buktikan diri, Niclas Füllkrug berhasil menangkan hati Max Allegri. Laporan dari Quotidiano Sportivo menyebutkan bahwa penyerang asal Jerman tersebut menunjukkan dedikasi luar biasa dengan tetap turun ke lapangan dalam laga melawan Lecce meski harus menggunakan obat pereda nyeri. Niclas Füllkrug mengalami cedera patah jari kaki yang seharusnya mengharuskan dirinya untuk beristirahat. Namun ia memilih untuk bermain di menit-menit akhir pertandingan demi membantu tim meraih kemenangan. Pemain berusia 32 tahun tersebut sukses mencetak gol tunggal kemenangan melalui sundulan kepala yang sangat krusial, sekaligus menjaga harapan AC Milan untuk tetap bersaing dalam perebutan gelar Scudetto musim ini. Kehadiran pemain asal Jerman tersebut dinilai memberikan dimensi baru bagi lini serang tim asuhan Max Allegri karena ia memiliki keunggulan fisik dan penempatan posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti lawan. Selain performa di lapangan, mantan pemain Borussia Dortmund tersebut juga telah beradaptasi dengan sangat baik di ruang ganti, yang terlihat dari berbagai dukungan positif dari rekan-rekan setimnya di media sosial. Alexis Saelemaekers diharapkan bisa pulih saat Milan melawan Roma. Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, menaruh harapan besar agar Alexis Saelemaekers bisa segera pulih dari cedera otot menjelang laga kontra AS Roma. Alexis Saelemaekers saat ini menjadi salah satu pemain yang paling sering dimainkan selain Mike Maignan. Ia tercatat sudah tampil dalam 25 pertandingan resmi sepanjang musim 2025 hingga 2026 ini. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya ketegangan pada otot aduktor kiri yang dialami pemain tersebut. Kondisinya akan terus dipantau oleh tim medis AC Milan dari hari ke hari. Laga berikutnya melawan AS Roma akan berlangsung di Stadion Olimpico dalam waktu 6 hari lagi.
Waktu tersebut dinilai cukup sempit bagi proses pemulihan cedera otot pada umumnya. Namun Max Allegri tetap optimis melihat catatan sejarah pemulihan sang pemain. Pada bulan Oktober 2025, ia pernah pulih dari cedera otot hanya dalam waktu 6 hari. Villa lirik Ruben Loftus-Cheek, opsi menarik di tengah krisis lini tengah. Aston Villa dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Ruben Loftus-Cheek dari AC Milan di bursa transfer Januari ini. Menurut laporan dari Daily Mail, Aston Villa dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan merekrut gelandang AC Milan dan mantan pemain Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, sebagai pelapis untuk Boubacar Kamara. Pemain internasional Inggris ini disebut-sebut sebagai salah satu nama yang bisa menjadi pilihan bagi Villa. Pada Januari ini menyusul kabar bahwa Kamara kemungkinan akan absen di sebagian besar sisa musim ini karena cedera. Jika Loftus-Cheek bisa kembali ke performa terbaiknya, maka ia akan menjadi rekrutan yang cerdas bagi Aston Villa. Namun, Villa juga harus siap menghadapi persaingan ketat dari Newcastle United yang kabarnya juga memiliki minat yang sama. Milan terkesan dengan Thiago Gabriel. Lecce bandrol 20 juta euro. Penampilan solid bek tengah Lecce, Thiago Gabriel di laga melawan AC Milan, berhasil mencuri perhatian manajemen tim rossoneri yang sedang mencari bek baru. Manajemen AC Milan berkesempatan memantau langsung kualitas Thiago Gabriel saat timnya menang 1-0 atas Lecce di San Siro. Bek asal Portugal tersebut tampil sangat disiplin dan mendapatkan banyak pujian meski timnya harus menelan kekalahan tipis. Laporan dari Corriere della Sera menyebutkan bahwa Direktur Milan sangat terkesan dengan ketenangan pemain 21 tahun itu. Gabriel menunjukkan keberanian dalam menjaga lini pertahanan dan mampu menjaga timnya tetap bermain kompak. Pihak Lecce sendiri dilaporkan telah menetapkan bandrol harga sekitar 20 juta euro bagi klub manapun yang berminat memboyong sang bek. Harga tersebut dianggap cukup kompetitif mengingat potensi besar yang dimiliki oleh sang pemain. AC Milan hadapi dilema besar terkait gaji untuk Leon Goretzka. AC Milan dilaporkan terus melanjutkan diskusi dengan Leon Goretzka dan perwakilannya. Namun tuntutan gaji sang pemain telah memicu dilema bagi klub. Manajemen AC Milan ingin memperkecil kesenjangan dengan Napoli dan Inter Milan pada musim depan, terutama dalam hal kedalaman dan kualitas skuad mereka. Oleh karena itu, kedatangan Goretzka yang telah memenangkan 16 trofi selama 7,5 tahun di Bavaria, dipandang sebagai sosok ideal untuk didatangkan ke San Siro demi meningkatkan peluang trofi di musim depan. Masa depan sang pemain di Bayern Munich saat ini tidak pasti, mengingat perannya yang semakin berkurang di bawah asuhan pelatih yakni Vincent Kompany. Namun laporan terbaru menyebutkan Iglitara menghadapi hambatan besar berupa permintaan gaji Leon Goretzka yang mencapai angka 7 juta euro bersih. Angka tersebut setara dengan gaji Rafael Leao dan Mike Maignan. Pelatih AC Milan, Max Allegri sangat menyadari jika untuk memenangkan trofi, pihak klub perlu menambahkan pemain berkualitas tinggi seperti Goretzka. Villa lirik Ruben Loftus-Cheek, opsi menarik di tengah krisis lini tengah. Aston Villa dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Ruben Loftus-Cheek dari AC Milan di bursa transfer Januari ini. Menurut laporan dari Daily Mail, Aston Villa dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan merekrut gelandang AC Milan dan mantan pemain Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, sebagai pelapis untuk Boubacar Kamara. Pemain internasional Inggris ini disebut-sebut sebagai salah satu nama yang bisa menjadi pilihan bagi Villa. Pada Januari ini menyusul kabar bahwa Kamara kemungkinan akan absen di sebagian besar sisa musim ini karena cedera. Jika Loftus-Cheek bisa kembali ke performa terbaiknya, maka ia akan menjadi rekrutan yang cerdas bagi Aston Villa. Namun, Villa juga harus siap menghadapi persaingan ketat dari Newcastle United yang kabarnya juga memiliki minat yang sama. Januari ini menyusul kabar bahwa Kamara kemungkinan